Jokowi pilih menteri, itu topik kita malam hari ini. Saya ingin ke Mbak Eva, politikus PDI Perjuangan. Saya menempatkan Anda dengan dua topi, Mbak. Sebagai politikus PDI Perjuangan, partai Jokowi tentunya, dan juga nama yang sering kali muncul. Kalau ada setiap daftar bocoran calon menteri, pasti ada nama Mbak Eva. Jadi sudah dipanggil juga kah? Atau bahkan sudah diberitahu jadi menteri apa? Atau seperti apa kalau Mbak Eva ini? Kalau ketemu tuh sering, tapi nggak pernah diajak ngomong tentang kabinet loh. Saya ini tidak pernah. Nggak pernah. Karena memang pintu di PDIP kan lewat Bu Mega ya, Ketua Umum. Dan bahkan saya juga merasa tersanjung juga sih. Karena Bu Mega merespon usulan-usulan yang diajukan oleh para relawan sebetulnya. Jadi saya nyetor CV itu justru ke relawan. Karena relawan ingin memasukkan yang dari TKI, dari relawan Jerman, kemudian teman-teman Seknas dan seterusnya. Pada minta CV karena mau mengusulkan begitu. Dan Bu Mega tampaknya merespon itu. Jadi kemudian kapitalisasi ke dalam PDI Perjuangan begitu. Jadi saya secara resmi tidak pernah belum dipanggil Bu Mega lalu bicara misalkan ini namamu ke sana itu belum. Tapi apakah mekanisme itu sudah dilakukan di internal PDI Perjuangan atau memang proses di PDI Perjuangannya juga belum selesai jangan-jangan? Prosesnya sudah, saya hanya mendengarkan bahwa Bu Mega menyetor 10 nama ya waktu itu, 10 nama dan di-endorse oleh Bu Mega, tanda tangan sendiri karena memang jalur dari parpol bahwa endorser harus ketua umum langsung masing-masing. 10 nama siapa saja Mbak Eva? Dibagi dong. Nggak berani ngomong aku. Yang satu Eva Kusuma Sundari, ya. Terus yang kedua Mas Pram kali. Pramono Anung. Yang ketiga dan ada Mbak Rini yang saya dengar akhirnya di media muncul kan itu. Rini Suwandi walaupun bukan fungsionaris PDI, ya, tapi masuk dalam endorsernya Bu Mega. Bu Mega karena, 3. Lalu itu mengurangi jatah partai atau itu hubungannya apa kalau Rini Sumarmo itu? Saya melihatnya karena ini privilege-nya Bu Mega ya untuk mengajukan siapa-siapa ke dalam kabinet ya. Saya menganggapnya mungkin kuotanya punya PDI Perjuangan. Kuota. Ketika Mbak Eva bilang ada 10 nama dari PDI Perjuangan, itu berapa banyak yang nanti akan masuk? Kalau tadi kan kata Pak JK kalau ada dari partai 2 kalinya. Berarti apakah memang jatah PDI 5? Saya nggak tahu, mungkin perkembangannya saya dengarnya 6. Akhirnya ada nama-nama baru yang muncul juga selain yang 10 tadi. Banyak muncul dari mana-mana? Dari internal lah, bukan dari mana-mana ya. Dari mana-mana di internal gitu ya Pak. Mas Toto, kalau penilaian Anda terhadap PDI Perjuangan, karena partai pengusung pasti jatahnya paling banyak dong. 6 dan Anda melihatnya bagaimana PDI Perjuangan? Internal partainya juga sedang seperti apa? Ya, pertama secara lebih luas ini kan mengkonfirmasi memang ada jatah, memang ada kafling ya, karena ternyata bisa disebutkan ada 6, ada 3, ada 2 begitu kan. Yang saya kritik adalah ketika ada istilah koalisi tanpa syarat, tapi ketika kemudian diberikan kode 18 profesional, 16 profesional parpol, kalau kemudian polanya adalah jatah sudah ditempatkan di awal, ya berarti ini bukan profesional parpol, tapi parpol profesional. Artinya dicari dulu orang parpolnya, baru dicari-cari kemudian ada yang profesional atau tidak gitu kan. Tetapi ini tidak masalah. Saya ingin mengatakan begini, tidak mungkin tidak ada kompromi dalam pembentukan kabinet, apalagi dalam politik. Yang kita tolak itu bukan kabinet kompromi, tapi kabinet transaksional. Nah, yang Anda lihat terjadi sekarang? Iya, belum keluar namanya, jadi belum berani menjudge. Tapi paling begini, tidak dari proses yang terjadi. Iya, ini kan menunjukkan penundaan berulang-ulang yang itu sebetulnya sudah ditegaskan Jokowi. Awalnya mengatakan langsung, lalu kemudian hari ini Pak Jokowi memberikan kode akan diumumkan, tapi kemudian mentah lagi. Pilihannya 2, apakah Pak Jokowi yang sedang terombang-ambing oleh politik tarik ulur, atau Pak Jokowi yang sedang memainkan politik tarik ulur terhadap intervensi. Kalau kita lihat indikator dan ingin berpikir positif, ketika ada indikator yang sifatnya objektif dan netral bernama PPATK dan KPK, dan seketika itu kemudian diundur, saya harus mengatakan kita harus berpikir positif. Pak Jokowi yang sepertinya sedang memainkan politik tarik ulur, jadi yang sedang pusing kepala saat ini mungkin bukan Pak Jokowi JK, para ketua umum partai, mungkin loh Mas Romi. Bagaimana Mas Romi?
Anda membacanya? Bukan soal pusing memusingkan ya, karena pada dasarnya kan kita ingin menghadirkan satu pemerintahan yang kuat dan bersih begitu. Karena problem kita dewasa ini yang menjadikan Indonesia itu di mata radar investasi dunia tidak terlalu bagus kan persoalan itu begitu. Tidak ada clean governance di Indonesia. Karena itu kalau kemudian niat baik Presiden untuk menyampaikan ini melalui PPATK dan KPK itu terlaksana, maka kita harus mendukung sepenuhnya. Dan bagi kita di partai politik sekali lagi bahwa kita tidak ingin membebani dan menyandra ruang politik Presiden untuk kemudian terikat kepada apa yang kita ajukan. Karena itu bagi P3 sendiri kita akan menunggu proses apa yang tadi dikatakan kita cukup terlambat begitu ya, meskipun sebelum tanggal 20, tetapi kita menunggu kompetensi apa sebenarnya atau portofolio apa yang sebenarnya akan diberikan kepada P3 yang memang dalam pertemuan dengan Pak Jokowi pekan lalu kami disampaikan bahwa justru P3 lah yang sebenarnya terucap langsung secara terbuka sudah pasti ada di kabinet begitu. Hanya Pak Jokowi yang bilang gitu ya, P3 sudah pasti ada di kabinet. Betul. Jadi Anda sudah tenang, Mas? Bukan soal tenang atau tidak tenang begitu. Tapi soal bagaimana kita mencoba untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang dibutuhkan Presiden untuk membawakan bangsa ini lebih baik ke depan. Oke, ketika saya mewawancarai Pak Presiden Jokowi pada hari dilantik, saya juga menanyakan hal yang sama. Kita dengar kutipannya sedikit soal bagaimana Jokowi akan membentuk dan menghindari, atau paling tidak bagaimana dinamika partai politik seperti ini. 16 atau 18, 15 itulah yang tetap lebih banyak profesionalnya. Yang jelas tidak mungkin kita bisa memuaskan semuanya. Pasti ada yang komplain, pasti ada yang juga pro, ada yang kontra, tetapi yang jelas saya ingin membangun sebuah kabinet bekerja. Kabinet yang bekerja. Kabinet yang mau turun ke lapangan. Kabinet yang mau mendekat dengan rakyat. Kabinet yang mau mendekat dengan permasalahan-permasalahan dan problem-problem yang ada. Tidak bisa memuaskan semuanya, tetapi apakah Anda akan berusaha keras memuaskan partai politik? Ya, saya kira nanti bisa dilihat. Tidak seperti yang diduga orang. Nanti bisa dilihat. Mas Yudi, posisi Anda politisi dari Partai Hanura, tadi Pak Jokowi katakan tidak akan berusaha, bukan partai politik yang akan berusaha dipuaskan. Itu membuat Anda sebagai politisi merasa, wah seharusnya kan kami dong, partai pendukung, yang harus kemudian menjadi pertimbangan utama dari Presiden? Enggak juga. Tidak seperti itu? Kan proses dukungan yang diberikan oleh partai-partai politik, khususnya misalnya Hanura ya, karena Hanura ini kan menopang calon presiden yang dicalonkan oleh partai PDIP Perjuangan yang menjadi pemimpin koalisi. Dan pada saat kami memberikan dukungan itu, ketua umum kami datang pada Ibu Mega, itu kan tanpa syarat sama sekali. Jadi tidak ada syarat posisi menteri kah atau konsesi-konsesi apa. Jadi sepenuhnya karena kesamaan ide perjuangan. Ada sebuah konsekuensi politis pada saat calon presiden Pak Jokowi ini terpilih menjadi presiden. Apapun yang diputuskan oleh Pak Jokowi yang dianggap baik untuk kepentingan bangsa dan negara, kita harus legowo. Namun kita juga bersyukur ternyata Pak Jokowi mengajak partai-partai politik termasuk Hanura untuk mengusulkan nama-nama di dalam kabinetnya. Itu kita sambut, kita sampaikan. Nah, tugas dari partai politik sampai di situ. Nah, Pak Jokowi memutuskan siapa, berapa banyak, untuk posisi apa, apapun yang diputuskan, kita hormati. Oke, ketika tadi Mbak Eva mengatakan ada hitungan, ada 6 dan sebagainya, itu hitung-hitungan matematisnya sebetulnya dari mana, Mbak? Sebetulnya itu muncul setelah Pilpres malahan. Di awal tidak ada pembicaraan seperti itu. Buktinya teman-teman PKB itu kapan ketemu, aduh Pak, ini sebetulnya dapat berapa ya kita ini? Itu terus-menerus ditanyain, perempuannya ada enggak ya Pak? Gitu. Ya saya bilang, aduh aku nggak tahu aku Mbak, seperti itu. Jadi memang nggak nyaman pasti teman-teman pengusung yang sudah terbiasa, atau dibandingkan dengan Pak Prabowo misalkan ya, silakan gabung nanti menjadi menteri senior misalkan. Itu kan di awal. Kalau di Pak Jokowi ini enggak, di akhir tiba-tiba asas keadilan deh yang tiketnya paling gede ya diberi paling banyak gitu. Jadi hitungan matematis perolehan kursi di parlemen itu full Pak Jokowi yang menentukan.
bukan kita. Kita oh ternyata kita dapat sekian tuh, gitu. Itu setelah perhelatan selesai, bukan di awal. Jadi saya memaknai transaksinya itu di situ bedanya, bahwa ini sebagai keadilan, reward lah, kemudian kita diajak untuk membentuk kabinet secara bersama-sama. Kalau kemudian misalnya hitungan matematisnya berasal dari perolehan kursi, berarti PDI Perjuangan yang memperoleh kursi terbesar berarti maksimal 6. Lagi-lagi hitungannya seperti itu. Aku nggak ngerti hitungannya itu Pak Jokowi itu. Baik, tidak mengerti, tapi yang jelas nama sudah ya, diajukan. Proporsional tampaknya ya. Okay. Bahwa yang terbesar ya kursi banyak, kemudian mengecil. Baik, kita akan lanjutkan setelah Headline News. Setelah Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat, Mata Najwa. Jokowi pilih menteri akan kembali. Selamat malam pemirsa, inilah Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Abraham Samad kembali menegaskan bahwa calon menteri yang telah diberi warna merah dan kuning tetap tidak boleh diangkat sebagai menteri. Abraham Samad bahkan memiliki dua perumpamaan khusus mengenai dua tanda tersebut. Menurut Samad, dua tanda yang diberikan oleh KPK itu kedudukannya sama saja, yakni sama-sama diduga tersangkut kasus korupsi. Samad bahkan menegaskan cepat atau lambat nama yang ditandai oleh KPK itu akan ditingkatkan status hukumnya. Meski demikian, Samad enggan menyebutkan berapa jumlah nama calon yang ditandai warna merah dan kuning. Sebab menurut Abraham, KPK tetap menghormati Jokowi selaku presiden dan mempersilahkan Jokowi untuk menyampaikan langsung ke publik. KPK berharap Presiden Jokowi dapat memilih kandidat menteri yang bersih. Bahwa seperti yang tadi, bahwa posisi KPK kan sudah memberikan rekomendasi ya, ada merah, ada kuning. Antara merah dan kuning itu sama, nggak boleh jadi menteri. Tapi kadarnya berbeda kan Bang? Tetap sama. Beda kadar merah kuning apa? Kadarnya, mau tahu? Kalau merah mungkin itu tidak lama lagi. Kalau kuning, jadi kalau merah 1 tahun, kalau merah 1 tahun, kuning bisa 2 tahun, begitu. Ini harus jelas. Jadi antara merah dan kuning, saudara pilih itu sama. Tidak boleh ada jadi menteri. Ini tegas ini dari KPK. Orang yang bermasalah tetap dipaksakan jadi menteri oleh pemerintahan Jokowi JK, maka itu kita bisa pastikan ini akan merusak pemerintahan. Satu. Kemudian yang kedua, kita bisa pastikan bahwa pemerintahan yang bersih yang mau dibangun Jokowi JK itu hanya lip service. Dan yang keempat, kalau orang-orang ini dipaksakan, maka ada kemungkinan orang-orang ini mungkin cuma menjabat 2-3 bulan dan kemudian langsung diambil oleh KPK. Ya, pemirsa, itu tadi pernyataan Ketua KPK Abraham Samad seputar nama-nama menteri yang menurut KPK ada yang masuk list warna merah, warna kuning, dan tadi katanya kalaupun memaksakan warna merah masuk maka 2-3 bulan akan mungkin saja ditarik oleh KPK. Bagaimana Anda menafsirkan pernyataan ini? Saya mau ke para politisi dulu, Mbak Eva. Saya pikir begini, resiko bagi Pak Jokowi yang sejak awal bicara bahwa harusnya pemerintahan yang akan datang adalah bersih, integritas, dan bahkan 5 syarat diungkapkan oleh beliau sebelum Pilpres. Ini kabinet saya seperti ini. Nah, kemudian ketika akhirnya sekarang masyarakat melihat dan ketika pelibatan KPK dan PPATK yang siapa lagi yang punya otoritas dan legitimasi lembaga yang bisa untuk ngecek integritas. Kan hanya 2 ini lembaga ini. Ketika tadi mendengar Ketua KPK dengan gaya seperti itu membuat Anda seperti apa? Seolah-olah jadi mewanti-wanti, awas loh kalau diangkat mungkin ditangkap oleh KPK. Ya seharusnya nggak sampai ngomong tentang sesuatu yang di luar porsinya lah. Jangan sampai itu kemudian tadi menurut Anda? Saya pikir juga begitu ya. Dalam waktu 3 bulan kan ini aneh sekali begitu. Jadi menurut saya bolehlah warning, dan juga KPK juga butuh pemerintahan itu bersih untuk mendukung misi KPK kan sebetulnya. Jadi nggak perlulah dengan ngancam-ngancam begitu. Anda menangkapnya itu juga ancaman, Mas Yudi? Saya melihat dari kacamata yang positif saja ya. Itu kan gayanya Bang Abraham Samad. Memang gayanya begitu. Yang kita tangkap kan message-nya bahwa KPK memiliki concern untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, bahwa pemerintahan ke depan Pak Jokowi ini harus clear and clean, bersih dan berwibawa, yang dicerminkan oleh keberadaan menteri-menterinya di kabinet nanti. Dan KPK
memberikan bantuan itu, memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap nama-nama yang sudah disodorkan oleh Pak Jokowi sendiri. Adapun kemudian Bung Abraham Samad mengatakan nanti kalau begini akan ada begini, akan begini-begini, kita tangkap message-nya saja sebagai sesuatu yang baik untuk menyelamatkan pemerintahan itu sendiri dan juga merespon kehendak rakyat bahwa pemerintahan ini harus berintegritas dan bersih. Kalau soal gaya, kalau kita kenal yang bersangkutan mungkin kita bisa maklum. Mungkin banyak yang nggak kenal, jadi memang gayanya begitu, biasa-biasa aja. Jadi bukan diterjemahkan sebagai apa namanya? Ancaman. Enggak. Ancaman buat Anda, Mas Romi? Saya kira bukan ancaman ya, tetapi ini kan sebuah peringatan kepada siapapun pemerintahan yang telah menjanjikan akan kedepannya bersih. Inilah resiko yang akan dilalui begitu, sehingga memang ini penting di dalam mengkontestasikan terhadap kabinet sebelumnya yang memang di ujung atau di hampir penghujung proses kabinet itu timbul banyak persoalan. Artinya ketika di awal itu sudah dimulai bersih, maka harapannya selama berjalan ini akan terkawal. Dengan demikian terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kita ingat pada masa Orde Baru ada semboyan itu begitu. Benar-benar bukan hanya sekedar lip service, tapi memang sudah dimulai sejak awalnya. Karena kalau kemudian dari sisi kabinetnya sendiri dimulai dengan awal yang tidak terlalu baik begitu, maka akan kesulitan bagi pemerintahan terutama Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan untuk memastikan anggota-anggota kabinetnya sendiri bisa bersih sepanjang 5 tahun ke depan. Oke, ini politisi-politisi yang memang dari Koalisi Indonesia Hebat. Apa komentar politisi dari Koalisi Merah Putih? Kita ada cuplikan pernyataan dari Wakil Ketua DPR Fadlizon berikut ini. Yang berkuasa ini siapa pertanyaannya? Presiden atau KPK? Karena KPK sudah menurut saya memberikan juga satu penilaian, judgement, dan bahkan seleksi. Yang paling penting itu hal-hal yang mendasar, kita harus sesuaikan dengan undang-undang. Dan dalam hal untuk pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden. Dan memang presiden berhak untuk mencari tahu latar belakang. Namun tidak harus semua itu melalui itu. Saya kira ada mekanisme, misalnya DPR ya harus dari rakyat gitu ya. Kalau dia terlibat korupsi ya tangkap aja, susah amat gitu ya. Menurut saya ini adalah langkah yang cerdas dari Pak Jokowi dalam rangka untuk tidak menggunakan tangannya sendiri untuk menyisihkan beberapa orang, beberapa figur yang sudah kadung dekat dengan beliau dan kadung santer diisukan menjadi menteri, tapi sesungguhnya beliau juga tahu bahwa orang-orang tersebut mempunyai permasalahan, khususnya permasalahan hukum. Oke. Baik, apakah ini mengurangi hak prerogatif atau jangan-jangan ini cara Pak Jokowi untuk menggunakan tangan orang lain untuk memastikan orang-orang yang sebetulnya tidak diinginkan masuk dalam kabinet? Nanti saya akan tanyakan ke narasumber yang ada setelah pariwara berikut.